Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati sihr wal faragh wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Maha besar Allah. Bersyukur kita pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah limpahkan pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang sering diabaikan manusia itu ada dua. Kata Rasul, nikmatani maghburun. Ada dua nikmat yang sering diabaikan orang kalau lagi sedia, itu apa? As-sehat wal faragh, sehat dan waktu luang. Ada pagi ini orang yang sibuk sekali sehingga nggak punya waktu. Ada yang waktunya banyak tapi sakit. Alhamdulillah kita pagi ini punya dua-duanya, as-sehat wal faragh, sehat dan punya waktu luang. Dan bukan kebetulan, memang Allah pilih. Kita harus berbangga, makanya bersyukur pagi ini Allah pilih kita. Dan ternyata cuma segini. Kalau dilihat dari populasi penduduk Cibur Country ini, mungkin harusnya lebih dari ini gitu, yang muslim. Tapi yang Allah pilih ya segini ini. Mungkin ada juga yang di Al-Hijrah ya, itulah yang patut kita syukuri. Yang kedua adalah nikmat wahadana ila dinil Islam, nikmat ditunjukinya kepada agama Islam, sehingga dengan syariat itulah kita menjalankan kehidupan, menata hidup dengan Islam. Jadi jangan kaget kalau dibilang menata hidup dengan Islam harus khilafah, enggak juga ya. Tidak harus khilafah. Khilafah apa sih? Khilafah itu kepemimpinan. Pemimpinnya siapa? Khalifah. Khilafahnya kepemimpinan. Kita masih bisa kok hidup kafah. Kan di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah, wahai orang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara lengkap, secara komprehensif. Apakah nunggu bentuknya khilafah dulu? Enggak juga. Kalau misalnya di dalam Quran dilarang berzina, ya jangan berzina, supaya enggak kena apa? Hukum rajam biasanya, hukum dera. Jadi tidak mesti. Kemudian bukan saya anti khilafah, tapi maksudnya kita syukuri nikmat kebersamaan yang ada ini. Nikmat sehat walafiat, nikmat ditunjuki dengan syariat Islam, ya kita jalankan itu, kita tata hidup kita dengan syariat Islam. Bangun tidur dengan syariat Islam, kemudian makan sahur dengan syariat Islam, bermuamalah, ya, jual beli, gade, pinjam dengan syariat Islam. Kemudian bermuasyarah, bergaul, harus ada bedanya. Bergaul dengan misalnya orang yang bergaul, orang muslim yang sudah hijrah, pasti berbeda cara bergaulnya. Mengucapkan salam, nggak lupa, nggak sombong ya. Tidak sebab kalau sombong itu bukan pakai pakaian bagus, Pak. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain ya. Jadi inilah konsep yang bagus. Wahadana ila dinil Islam. Kita syukuri Allah tetapkan kita. Kalau enggak, waduh, dengan cara apa kita? Minum obat, bismillah dulu. Bayangkan kalau kita enggak punya agama, minum obat gimana mulainya? Kalau kesah, curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat curhat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih, curhat dengan Allah. Bahagia, berbagi dengan Allah dengan cara bersedekah dan seterusnya. Itulah peranata
hidup indah dengan tatanan Islam. Indah sekali. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu saya sampaikan salam silaturahim kepada Ketua DKM, Wakil Ketua DKM, para ustaz, para imam masjid. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi bersama orang-orang soleh di Muhajirin di Cibur Country. Subhanallah Pak, kalau saya perhatikan ya, di 3 masjid ini sudah diisi dengan orang-orang soleh ya. Nampak caranya di masjidnya juga, subhanallah, indah sekali. Bersyukur kita punya rumah di Cibur Country ini. Bukan kita, bapak-bapak ya, kalau saya enggak salah. Alhamdulillah masjid ada 3, semuanya jamaahnya wah bersatu semeringah. Kalau ketemu assalamualaikum, wah nikmat. Pak Haji Effendi sehat Pak ya? Alhamdulillah. Semoga beliau sehat selalu ya, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan ya. Kemudian para pengurus takbir Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan kita bisa kumpul nanti di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Amin ya Rabbal. Saudara-saudaraku, ada pesan yang selalu disampaikan oleh para imam masjid, para khatib, yaitu adalah takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa itu sendiri takrifnya atau definisinya yaitu imtithalu awamirillah. Saya ulangi, imtithalu awamirillah, yaitu melaksanakan perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan meninggalkan larangannya, sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi, secara sirri ya. Sirri itu artinya sembunyi-sembunyi, baik pun secara terang-terangan. Menjalankan agama itu baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan karena Allah. Kemudian zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Bahkan ditambahkan mendapat pujian atau tidak ya. Mendapat perhatian atau tidak. Sebab kadang-kadang kita, terutama saya ya, masih terpengaruh ini Pak. Kalau Bapak sholat di mana Pak? Saya sholat masjid ya Pak. Ini cuma Muhajirin ya. Wah saya nggak enak sama pengurusnya misalnya. Misalnya begitu loh. Kok masih tergantung kepada pengurusnya? Itu pengurus itu lain lagi urusannya. Kita itu masuk masjid itu khalisan ilallah, jangan karena pengurusnya begini, jangan karena mendapat pujian di sana. Nggak enak sama Pak Anung, saya sholat di sana dulu, nanti baru ke sana. Bukan begitu. Jadi takwa itu baik sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, zahiran secara zahir maupun batin. Enggak butuh penilaian makhluk ya. Sholat ya sholat aja gitu. Enggak enak saya pengurusnya begitu, soalnya kayak gimana gitu nggak ada itu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi masih ada ketergantungan, masih ada sandaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena bisa jadi ya, ini ada ada bisikan setan ya.
Setan apa sih? Kata ulama, inna syaitan yajri min ibni Adam. Setan itu mengalir, ya. Min ibni Adam majradan, memasuki relung hati anak Adam melalui darah. Jadi kalau orang marah itu kan darahnya naik, gitu kan? Nah, itu setan. Kita membayangkan setan itu satu sosok makhluk yang seperti api gitu ya, panah gitu, menyeramkan gitu ya. Ada ulama yang menyatakan setan itu bukan sebentuk makhluk seperti itu, tapi al-hawa, kehendak an-nafs, kehendak jiwa yang menggiring kita kepada keburukan itu masuk ke dalam darah yang kemudian menimbulkan amarah. Itulah namanya setan. Makanya innas syaitana yajri min ibni Adam majradan. Padaiku artinya setan itu memasuki anak Adam, manusia mengikuti jalannya darah. Oh, pantes kalau setan itu. Kenapa hari bulan puasa setan dibelenggu? Iyalah, gimana mau makan kita loyo? Sahurnya jam berapa? Ada yang jam 3, ada yang jam 4. Enggak. Makanya kata Rasul, oleh karena itu padaiku, tolong dipersempit itu aliran darah yang menimbulkan amarah itu, ruang geraknya, supaya apa? Majariyahu bilju, maka sempitkanlah dengan jalan darah dengan cara apa? Dengan cara lapar. Orang kalau lapar itu boro-boro pengen marah. Tapi ada Ustaz yang karena melapar itu jadi marah-marah. Beda ya, beda. Tapi artinya kita bisa kendalikan amarah itu dengan banyak berpuasa. Fakta, Pak, bulan Ramadan itu orang sopan-sopan. Di jalan juga nggak sulit. Begitu kita mau kanan, ambil set kanan, orang ngasih gitu, yang lain di belakang, sopan luar biasa itu, ya kan? Terus lagi di mana-mana di tempat antrian-antrian terasa gitu, ya. Terasa sekali apa namanya hikmah daripada lapar itu, daripada puasa itu menjadi sangat tertata di jalan, sopan santun. Ya. Begitu kita mau pengen belok, orang ngasih, gitu ya. Nggak usah kayak seperti hari bulan-bulan lain. Motor itu kalau belum ban ketemu ban nggak mau ngerem gitu kan. Tapi bulan Ramadan itu luar biasa, pada bagel semuanya ya, Masya Allah. Itulah salah satu keutamaan dari lapar atau ibadah Ramadan. Sekali lagi saya ulas lagi bahwa imtithalu awamirillah, mengerjakan perintah Allah, wa tinabi nawahi, meninggalkan larangannya, sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Orang yang malu kepada Allah, berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi aja dia nggak berani gitu. Maka itu di dalam satu kitab namanya Mukasafatul Qulub dijelaskan begini, Pak. Ada satu generasi yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, dilengkapi dengan sayap-sayap. Kemudian dengan sayap itu dia terbang ke surga, sehingga malaikat surga bingung, ini dari mana ini, kok bisa lanjut gitu. Maka kemudian ditanya, dari mana ini? Ini golongan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa kerjaan kalian? Kerjaan kami adalah yaitu tadi sirran wa alaniyatan, malu berbuat maksiat baik dalam keadaan sendiri-sendiri maupun terang-terangan. Sendiri aja malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan orang kalau mau berbuat curang ataupun dan sebagainya dalam keadaan sendiri, ya. Tapi ini enggak, malu sendiri pun dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dinyatakan orang yang
bisa dilengkapi dengan sayap sehingga bisa masuk surga tanpa hisab. Amalannya adalah itu. Yang kedua, apa amalan selain itu? Yaitu ridho dengan ketetapan Allah hatta yang tidak enak sekalipun. Sebab kalau kita ini termasuk saya, ridhonya itu kalau dikasih yang enak-enak, ya. Punya rumah bagus ridho, punya mobil bagus ya ridho, gitu kan. Tapi giliran yang gak enak-enak, kita gak ridho. Misalnya punya istri bawel, gitu kan, boros dan sebagainya, kita gak ridho pasti. Padahal itu rukun iman yang keenam. Kadar baik dan buruk datang dari Allah. Oleh karenanya, ketika kita ridho dengan ketentuan Allah yang gak enak sekalipun, maka Allah akan bangkitkan kita dengan perlengkapan sayap bisa terbang ke surga dan lewat tanpa hisab, lewat mizan, lewat lagi sirat, lulus semua. Modalnya apa? Modalnya tadi itu malu kepada Allah melakukan maksiat walaupun dalam keadaan sendiri. Kemudian ridho dengan ketetapan Allah hatta yang tidak enak sekalipun. Saudara-saudaraku, ini ada tiga macam di dalam Al-Quran, 3 macam orang yang berjihad. Yang pertama adalah kata ahli ma'rifat. Kalau orang udah bilang ma'rifat ini, kita kadang-kadang sudah tercengang, Pak. Wah, dia udah ma'rifat. Artinya orang yang sudah mengenal Allah. Hadirin semua di sini sudah mengenal Allah. Kalau Bapak dikatakan sudah ma'rifat, benar, walaupun belum melihat gitu. Kalau melihat Allah secara zahir, itu mungkin levelnya bukan level kita. Tapi kita sudah dikategorikan sebagai ma'rifat. Ya. Awal agama itu kan awaludin ma'rifatullah, kenal dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang kenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Bayangkan kalau kita misalnya, Masya Allah, saya suka memperhatikan orang yang suka sholat masbuk, Pak. Sholat masbuk mungkin karena pengetahuannya kurang, ya. Dia sholat zuhur, imam sedang at-tahiyat gitu, ditungguin dulu sampai bangun gitu kan. Atau imam udah lewat ruku, dia nungguin dulu sampai selesai, nungguin imam bangkit lagi supaya genap gitu ya maksudnya kali. Padahal bukan begitu. Kalau imamnya kemudian dalam keadaan ruku, langsung aja kita Allahu Akbar langsung ruku gitu. Kalau imam didapati sedang dalam keadaan duduk, Allahu Akbar dulu, takbiratul ihram dulu, kemudian kita duduk ikut imam gitu. Takutnya detak jantung kita begitu kita lagi nunggu mati, akhirnya kita nggak tunai sholatnya gitu. Batasnya dikit banget gitu, dikit sekali. Kan bisa saja orang sedang ruku kemudian meninggal, ada orang yang lagi duet nyanyi satu meninggal gitu kan. Makanya segera aja, udah jangan nunggu, jangan pelantar pelintir nungguin bangun dulu gitu. Saya perhatikan yang seperti itu. Mungkin ini perlu ya bagian yang fikih itu harus melakukan pencerahan ya seperti itu. Nah, ada tiga dalam kategori jihad. Yang pertama jihad yang didapat pada zaman dulu, jihad melawan orang kafir harbi, ya. Kafir yang memerangi kita. Sekarang sudah tidak ada. Yaitu di dalam surat Al-Maidah, yujahiduna fi sabilillah. Ini tipe yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Udah jelas itu, yang mati syahid, ya, bisa juga, pokoknya yang jihad secara fisik di jalan Allah, mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatan, itu juga termasuk jihad fisabilillah.
Kemudian ada jihad melawan orang yang berbuat batil dengan ilmu dan hujah seperti firman Allah, wajadilhum billati hi ahsan. Nah, ini jihad lain lagi nih. Yang ini jihad menegakkan kebenaran. Kita melihat sebuah kesesatan, oh itu sesat, kita harus berani berjidal, berdebat ya, untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Maka ini juga termasuk jihad. Ya walaupun ada tata caranya. Ya. Sebab kalau sekarang itu kalau diterjemahkan berdebat itu jihad, wah bisa berdebat terus ya. Karena secara fikih kadang-kadang berbeda. Mungkin di Muhajirin aja secara fikih bapak-bapak mungkin ada yang tasawufnya beda, ada yang telunjuknya goyang-goyang, ada yang tidak goyang-goyang. Kemudian ini saya jihad, enggak juga ya. Kalau itu kan sudah jelas ada mazhabnya, silahkan. Yang Maliki monggo, yang Syafi'i monggo, yang Hambali ya, silahkan. Bukan tempatnya. Tetapi kalau misalnya ada yang katakanlah yang bersifat prinsip mengenai dasar-dasar prinsip agama berbeda gitu, nah itu baru boleh berjidal. Misalnya Tuhannya ada lagi, Rasulnya ada lagi gitu kan. Kalau kita kan sudah paten semua sepakat bahwa la nabiyya ba'da, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, ini yang paling berat katanya nih, jihad melawan hawa nafsu yang menuju kepada kejahatan seperti dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah ini lebih komprehensif, lebih lengkap. Dan orang yang berjihad untuk mencari ridho Allah, kami sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Berjihad merapikan masjid supaya cepat jadi. Ya, jihad juga mujahadah. Ya. Insya Allah kalau sungguh-sungguh Allah kasih jalan. Ya. Ternyata sekarang udah dipakai terawih ya mereka. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi ada orang yang memang bermujahadah mencari betul-betul hijrah, mencari mencari ketenangan hidup dengan takwa. Saya sudah banyak memperhatikan ya, di Muhajirin, di Masjid Raya, di Al-Hijrah gitu. Banyak orang-orang yang sudah mujahadah. Ya, nggak perlu kita sebutkan satu-satu ya. Takut nanti itu Ustaz cuma ini aja kali ngangkat-ngangkat. Tapi saya bisa lihat ya. Orang-orang yang betul-betul sudah mujahadah atau berjihad, ingin setiap ruas waktunya itu ada manfaat gitu, mengandung pahala. Saya bisa lihat itu ya. Ada yang saya perhatikan kalian, ada yang kotor sedikit dipungut, dikantongin gitu. Ada yang berusaha berkhidmat ya. Udah luar biasa. Karena saya perhatikan, orang kerja di masjid itu nggak ada yang dibayar Pak. Ya, tetapi mereka dengan sekuat tenaga, karena ingin yakin banget kalau ngurusin masjid itu Allah kasih keberkahan, dan itu banyak gitu. Di Masjid Raya banyak, di Masjid Azhar juga ada banyak, di Muhajirin juga banyak. Ini orang-orang yang sudah yakin benar ya. Jadi kata Rasul, jihad yang paling utama ialah jihad hawa nafsu ya. Sahabat bahkan ketika Rasul pulang perang Badar ya, itu dia bilang gini, kita sudah selesai melaksanakan jihad kecil, sebentar lagi kita akan mendapati jihad yang besar. Saudara-saudaraku, hati-hati di setiap lini, di setiap kesempatan. Iblis itu hebat sekali ya. Baik dia di tingkat ustaz, di tingkat awam, di tingkat ulama pun iblis itu jago sekali ya.
bahkan di tingkat para sahabat yang ikut berperang Uhud, ya, sempat terkecoh. Wa id zayyana lahu, dan ketika dijadikan indah bagi mereka asyaiton oleh setan, ya, setan itu menciptakan yang kira-kira jahat itu Pak jadi indah. A'malahum, amal mereka, wa qala la ghalibalakumul yawma minan nas wa inni jarukum falamma tara'atil fitan fi'atain nakasu ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul 'iqab. Yang artinya apa? Ya. Ini di tingkat sahabat Pak. Artinya kira-kira pemahamannya begini. Jadi setan itu ketika sahabat itu udah dinyatakan perang, udah berhadapan nih dengan musuh di perang Uhud, itu setan membisikkan, udah kamu pasti menang. Akhirnya apa? Begitu banyak harta ghanimah dia serbu diambil. Ternyata setan berlepas diri. Sorry ya, lu sekarang udah kalah gitu kan, gue berlepas diri karena gue takut sama Allah. Akhirnya apa? Posisi pasukan itu diambil alih sama kaum kufar, maka kaum muslimin terluka parah. Karena apa? Karena kena bisikan iblis. Wa idz zayyana lahumus syaiton. Kita juga sekarang ini kadang-kadang karena hawa nafsu kita itu selalu ingin apa ya, ingin menyederhanakan masalah. Contoh kata imamnya, sawu lurus dan rapatkan sah, pain atas subuh minta maaf sholat, karena rapihnya barisan itu merupakan keutamaan sholat. Ada terjemahan lain katanya, enggak gitu juga kali ya, yang nyaman-nyaman aja lah, nggak usah sampai tumit ketemu tumit, repot, nggak enak rasanya, gitu. Tapi itu memang benar, memang harus begitu. Gitu. Ada yang mengatakan, Ustaz, itu secara ma'nawiyah, secara kontekstual saja, bukan secara harfiah begitu. Karena umat Islam itu harus berdampingan secara kuat. Jangan diterjemahkan begitu. Terjemahan yang secara harfiah, terjemahan yang secara muhkamah, jangan diterjemahkan yang skala mutasabihat gitu. Jadi ayat Al-Quran Pak, ada yang mutasabihat itu yang ungkapan gitu. Misalnya Yasin gitu. Terus ada lagi katakanlah yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kamu. Tangan Allah kayak apa? Maka kemudian para ulama menerjemahkannya ilmu Allah atau kekuasaan Allah, boleh gitu. Tapi secara kontekstual, kalau ucapan sawu subuh pakum emang benar secara kontekstual untuk sholat gitu. Jangan diterjemahkan secara mutasabihat. Itu udah sangat muhkamat karena Rasul berdirinya di depan barisan. Sawu subuh pakum pain atas subuh minta maaf sholat. Ya walaupun nggak kenceng banget gitu sampai nggak kena kaki, tapi paling tidak jangan renggang gitu, jangan ngambil nyamannya kemudian kita biarkan renggang, salah jadinya. Kalau ada orang pendapat begitu, ya bisa jadi di sana ada unsur hawa nafsu supaya ibadah mah nggak gitu juga kali, karena supaya disederhanakan. Nggak usah gitu Ustaz, biasa aja lah, nggak usah kayak gitu amat gitu. Enggak, kalau ibadah itu harus betul, harus betul. Misalnya mata kaki harus kelihatan, itu isbal gitu. Enggak, maksudnya kalau ibu bapak mengenakan sarung ya, minimal mata kakinya kelihatan gitu. Sebab kalau rata dengan lantai nanti keinjek dan lagi juga bisa jadi kalau jalan di luar kena kotoran gitu.
Maka Rasul mengajarkan minimal di atas mata kaki. Nggak gaya Ustaz, kelihatannya pokoknya gimana gitu ya, kayak ya banyak lah. Ya nggak usah tinggi-tinggi banget, paling tidak jangan tutupin mata kaki, jangan dilawan dengan nafsu. Bisa jadi iblis bisik-bisik, nggak gaya itu kalau kayak gitu, yang rapi aja gitu. Belum lagi perasaan-perasaan apa namanya ya, ada. Coba kalau semua kayak gini kan enak nih ya, pakai baju koko, pakai sarung. Jangan mentang-mentang secara fikih sah gitu, ada hawa nafsu dalam dirinya. Allah Akbar, kan sah juga walaupun cuma pakai kolor. Iya ya. Tapi adamu yang lebih dari ini. Adab itu lebih agung daripada ilmu. Orang ahli ilmu tanpa adab juga parah. Parah. Sekarang banyak orang yang ahli ilmu tapi kurang adab. Bisa jadi iblis ya. Iblis itu bersarang di badan kita, di hati kita, di darah kita. Jadi maunya tuh beragama itu asik-asik gitu loh. Ya kan? Gitu kan, pakai sarung gitu kan, nggak bagus Ustaz. Ya harusnya yang bagus gitu. Kita kan, ya kalau urusan bagusnya boleh. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka kepada yang indah-indah, dan Allah juga maha indah. Allah maha indah, suka yang indah-indah. Misalnya Bapak ke masjid dengan baju koko yang harum, yang bagus, yang rapi gitu ya, pakai sarungnya juga layak, baju sholat gitu, indah gitu. Allah suka itu. Tapi yang dimaksud adalah jangan coba merekayasa berdasarkan hawa nafsu gitu. Karena kalau dipakai hawa nafsu itu jadi kita kena gitu. Kena, contohnya disuruh jangan sampai isbal, jangan sampai mata kakinya ketutup, protes gitu kan. Nggak asik itu kan, nggak bagus. Saya nggak mau Ustaz kalau kayak jingkrang itu. Bukan soal jingkrang, kelihatan mata kaki. Nggak sampai ujung banget juga nggak apa, ya penting pokoknya mata kaki kelihatan gitu. Masih tetap bagus kok, masih tetap indah walaupun mata kaki kelihatan. Fungsinya adalah, hikmahnya apa? Nggak kotor. Bapak coba kalau ruku deh, kalau sujud dengan sarungnya sampai ke bawah gitu, ribet banget. Ribet. Atau celana deh, celana Bapak nih pas-pasan nih, celana jeans gitu kan, sampai sehingga kalau sholat itu kudu diangkat dulu, diangkat ke atas gitu ya. Mohon maaf saya contohkan, takutnya ini ada kesombongan. Misalnya kita mau sholat begini, kemudian rukunya diangkat dulu, itu kan jadi ngeganggu kan. Begitu ke celana, coba diikuti syariat, jangan ditentang. Misalnya celananya agak sedikit ke atas, bukan ke atas banget. Saya juga nggak suka kalau sampai ke atas banget. Ya. Paling tidak mata kakinya kelihatan. Bapak juga kalau pakai sarung tuh jangan sampai keinjek. Sebab kata Rasul, jangan-jangan itu ada kesombongan di sana. Ada kesombongan. Tapi kalau misalnya sarungnya agak tinggi ke atas, kelihatan mata kakinya, insya Allah nyaman gitu. Nggak perlu diangkat pun. Celana juga begitu. Celana juga kalau misalnya di bawah mata kaki, dipastikan perlu diangkat dulu gitu, karena nggak nyaman gitu. Nah itu kan supaya bagus aja Ustaz. Saya memang biasa kalau sholat gitu, nggak apa-apa. Kalau sholat pakai celana nggak apa-apa. Tapi jangan menolak. Jangan menolak kebenaran dengan dalil hawa nafsu, tanpa dalil, tanpa ada apa namanya pegangan gitu. Pegangannya hawa nafsu supaya bagus, supaya indah. Indah boleh, tapi harus tetap sesuai syariat gitu. Kemudian saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran, hadis Rasul bersabda, malam yardo
biqada'i wa lam yasbir 'alal bala'i wa lam yaskur 'ala na'mai wa lam yaqna' bi ata'i fal yatlub robba siwai. Barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, jadi kita harus ridho. Kata Rasul, pakaian yang rapi, ya jangan sampai menutupi mata kaki, ya ridho, ya jangan ditentang-tentang. Ya. Kemudian sabar atas cobaanku dan tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak puas dengan pemberianku, biarlah ia mencari Tuhan selain aku. Nah, jadi kita harus taat, jangan terkontaminasi dengan hawa nafsu. Sebab kalau ada campur hawa nafsu, kita akan salah nantinya gitu. Kadang-kadang memang bawaannya begitu ya. Nah, disuruh rapi, sholatnya nggak nyaman, gitu kan. Seperti itu. Lalu man kana yuridu hartal akhirati yazid lahu fil harfihi. Barang siapa yang menghendaki kenikmatan akhirat, akan kami tambah kenikmatan itu. Jadi orientasinya adalah kepada ibadah. Udah nurut aja, ridho aja, diatur syariat gitu. Jangan ditolak-tolak, jangan cari dalil-dalil yang sesuai dengan kehendak gitu. Kalau jadi sesuai dengan kehendak, nanti salah. Oleh karena itu, man kana yuridu harta dunia nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang mau ngejar dunia pasti Allah akan kasih dunia. Tapi kalau yang mengejarnya akhirat, yang mengejar akhirat Allah kasih, yang mengejar dunia tok nanti akan Allah kasih, tapi bagian di akhirat nanti nggak ada. Ya, intinya adalah kesimpulannya, iblis itu ada di setiap relung kita, bahkan di tiap detak jantung ada. Oleh karenanya, mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita, terutama niat kita. Mari sama-sama untuk islah diri, perbaiki diri. Karena saya perhatikan Masjid Muhajirin, Masjid lain, Masjid Al-Hijrah ini sudah banyak orang-orang soleh, ya. Tinggal pelihara semua, bergaul dengan orang soleh. Kemudian masjidnya juga udah bagus, ya. Tempat duduknya, karpetnya bagus, dan alangkah indahnya kalau semua niatnya, ya, akidahnya bagus dan tauhidnya bagus, semua amal-amalnya dilaksanakan, keikhlasannya bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barangkali ada yang ingin menambahkan. Pas jam 6, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, di dalam bulan Ramadan ini kalau kita lihat orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di masjid. Setelah subuh saja kalau kita lihat penuh Pak di mana-mana. Kemudian banyak juga saudara kita yang sebelum adzan sudah berada di masjid, sedekah bahkan berlimpah. Termasuk juga kalau kita lihat security itu kalau lihat sudah alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya Pak Ustaz supaya bulan Ramadan ini bisa dipindahkan ke bulan yang lain sama dengan bulan Ramadan? Kalau misalnya berkurang, ya kurang sedikit, jangan terlalu banyak. Kita lihat nanti kalau setelah bulan Ramadan selesai, sangat jomplang sekali Pak Ustaz, yang tadinya wajib tak tahu hilang. Nah, ini yang kami tanyakan, bagaimana caranya supaya kita ini bisa bertahan minimal istiqomah. Kalau kurang, ya kurang sedikit, jangan banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi memang ini tugas takmir masjid, tugas ulama, tugas cerdik pandai semua, ya. Bukan cuma tugas ustaz, ya kan? Karena memang selama ini orang sama Allah tuh hitung-hitungan, dasarnya itu, ya kan? Misalnya kalau sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan, nanti bulan Syawal kena sedekah, ya kan?
Bahkan ada yang bayar zakat pun untuk bulan Ramadan. Padahal jatuh tempo zakatnya dia mungkin bulan sebelum Ramadan gitu. Kalau zakat mal, nanti aja bulan Ramadan supaya dilipat gandakan. Sebetulnya keliru ya. Jadi sebenarnya ini sering saya sampaikan bahwa Ramadan itu adalah semacam apa namanya ya, madrasah atau training atau akademi ya. Akademi Ramadan, akademi menahan hawa nafsu supaya Syawal sampai sono hawa nafsunya tertata. Akademi sholat berjamaah supaya pasca Ramadan berjamaahnya lanjut gitu. Akademi Sahrul Ramadan, Sahrul Quran supaya pasca Ramadan baca Quran jangan berhenti gitu kan. Kan begitu idealnya gitu. Tapi apa boleh buat, pemahaman masyarakat kita baru sampai situ Pak Jardi. Tugas siapa? Ya tugas kita semua, tugas orang alim, ya tugas masjid, tugas takmir masjid, tugas para ulama supaya memberikan pencerahan kalau Ramadan itu setahun sekali memang untuk diklat gitu loh. Diklat kehidupan supaya di luar Ramadan dijalankan. Yang nggak bisa baca Quran, Ramadan sekolah di Ramadan, di akademi Ramadan belajar tajwid, belajar hadis, belajar Quran, baca Quran. Habis Ramadan tinggal ngamalirnya. Lah ini yang terjadi memang terbalik. Karena apa? Jadi pemahaman mereka itu, pemahaman kita gitu, baru pada tingkat ganjaran, padilat gitu ya. Nah, kalau padilat kan, oh padilat membaca sholat di bulan Ramadan, padilat sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi memang itulah sifatnya kita itu transaksional. Gak usah jauh-jauh, sholat tarawih aja begitu disuruh pilih 20 per 8, pilih 8. Padahal kalau dipilih, lo mau mas batangan 8 kilo apa yang 20 kilo? 20 kilo lah. Ini kan kalau dianalogikan begitu, gitu kan? Tapi kenyataannya memang transaksional. Jadi kita itu hitung-hitungan. Ya. Begitu 8 rakaat, imamnya balik, wah selesai. Karena ya karena mereka ya udah kalau bisa sedikit kenapa harus banyak? Kalau bisa 8 kenapa harus 20 gitu ya? Padahal kalau dia mengingat padilatnya mungkin lebih hebat lagi. Jadi kesimpulannya, jadi mesti gimana Pak Ustaz? Ya tugas kita semua, tugas para takmir masjid. Jadi masjid itu harus punya silabus. Sekali lagi nih saya ngomong sekalian, harus punya silabus tentang akidah. Ini akidahnya yang mana ini yang dipakai? Gitu kan? Asy'ariyah, Wahabiyin, apakah LDII atau apa, kita mesti kenal gitu. Itu mesti dikenalkan supaya kita juga tahu. Harus punya kurikulum. Umat ini pertama dikenalkan akidahnya supaya kita apa benar apa akidahnya. Yang pertama. Yang kedua, ya pemahaman seperti itu ya harus punya. Misalnya umat hari ini dikasih pelajaran baca Qurannya supaya semuanya layak jadi imam. Minimal Fatihahnya oke. Kalau imamnya berhalangan, jamaah yang biasa bisa jadi imam. Harus semua. Hadis juga bahasa Arab semuanya harus secara integral dididik semuanya. Demikian Pak Jardi, kesimpulannya adalah itu tanggung jawab kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada tradisi Ustaz. Ya. Pada akhir bulan Ramadan, kebanyakan masyarakat pulang kampung. Mudik lebaran. Iya. Dalam mudik lebaran itu kadang ada yang tinggal sholatnya, ada yang nggak puasa. Padahal akhir bulan Ramadan itu ada Ramadan dan sebagainya. Bulan terakhir. Itu gimana Pak Ustaz? Iya. Jadi, iya. Jadi memang ini yang terjadi.
tradisi Lebaran. Ya, Lebaran itu tradisinya apa? Pakaian baru. Karena pakaian baru harus menyita waktu belanja, ya kan? Terus pengen rumah juga paling tidak salin, syukur-syukur kalau di sofa, gitu kan? Kemudian kitchen set kalau bisa diganti, gitu kan? Supaya ada tamu datang tampilan sudah berbeda. Nah itu logikanya ke sana. Jadi kita harus kasih penjelasan biar cerdas. Kalau yang namanya Lebaran itu memproklamirkan puasa kita, gitu. Sehingga H-10 itu udah nggak mikirin yang begitu, nggak mikirin belanja, nggak mikirin tiket pulang mudik dan sebagainya. Fokusnya di masjid, mestinya begitu kan, idealnya gitu. Dikasih pencerahan bahwa H-10 itu adanya semua di masjid. Apa namanya, itikaf, suami istri ada di masjid. Udah pokoknya urusan dunia, urusan duit, urusan dodol, urusan semur gitu kan, udah nggak kita pikirin. Ada nggak yang sudah begitu, gitu kan? Kalau belum ada, mari kita budayakan seperti itu. Bukan budayakan, kita apa namanya ya, kita semangati supaya semua seperti itu. Dan pulang mudik kita menurut saya tidak cerdas ya kalau untuk sekarang. Akibatnya apa? Boro-boro itikaf H-10, puasanya batal, ya, karena kecapean. Dan itu terjadi di kampung-kampung karena sibuk ngurusin ayam, ngurusin daging, ngurusin uli, wajib dodol. Hari terakhir puasanya rusak, banyak, itu banyak gitu. Karena memang itu tadi. Jadi oleh karena itu masjid-masjid, ya, terutama masjid-masjid ini harus punya perencanaan atau silabus atau kurikulum umat, ya, baik dari segi akidah, akhlak, tentang pendalaman ibadah yang seperti itu, supaya kita kalau yang udah di sini sih kayak Pak Suryadi, kayak Pak Amri, kayak Pak Jati itu udah fokus loh, ya kan? Maunya saya itu coba semua kayak gitu gitu kan, itu kan keren tuh kan, ya semuanya pokoknya 10 hari udah ada di masjid semua, luar biasa. Jadi mesti gimana tuh Pak Ustaz? Ya nggak gimana-mana, kita kasih pelajaran, ya mungkin. Tapi banyak kemajuannya. Kalau menurut saya dulu di kampung itu Pak, kalau sholat tarawih itu aminnya keras banget, sekarang udah enggak, gitu ya. Udah dulu kalau sholat tarawih itu saling sundul, bukan gimana anak kecil tua bangka pada bercanda, ya kan? Karena dianggapnya sholat hiburan gitu loh. Tapi sekarang udah enggak ada. Di Masjid An-Nur juga waktu di kampung udah tertib gitu, sholatnya aminnya udah amin, kode gitu kan ya. Soalnya kodenya keras banget gitu kan, masih kayak ngeledek. Sekarang udah mulai baik. Mudah-mudahan Pak Suryadi itu masukan buat takmir-takmir masjid supaya semuanya diberikan pencerahan kepada umat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sudah waktu Isya belum? Ada lagi? Jawab nih, keren. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya ini Ustaz, masalah nikah. Katanya kalau pernikahan janda itu kan termasuk jihad di jalan Allah. Nah ini ada teman Ustaz mau benar apa enggak? Ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan asik ya. Ya, kita lihat Rasul itu menikahi janda itu bukan karena hawa nafsu. Ada yang udah tua karena suaminya gugur di medan perang, dinikahi. Makanya menikahinya itu sama dengan jihad, menolong gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal menikah dengan janda itu memang kalau niatnya ikhlas beribadah, ya beribadah besar pahalanya. Ya. Jadi buat bapak-bapak yang masih jomblo, segeralah menikah. Kalau misalnya butuh bantuan, hubungi nomor telepon saya. Wallahu a'lam ya. Begitu aja Pak ya.
Duda gimana Pak? Duda. Ya, Duda gimana Duda? ya justru harus segera. Harus digerakkan. Kalau misalnya sendiri itu kan kalau lagi masuk angin nggak ada yang ngerikin, ya kan. Kalau pengen kopi nggak ada yang buatin kopi, ya kan. Kalau misalnya pengen makan Indomie nggak ada yang buatin Indomie, ya nikahlah segera, ya lebih baik. Jadi lebih terpelihara. Amin, ya Pak. Daripada dosa ya maksudnya. Ya kalau masih relatif ya tergantung ya. Ada yang bertahan dengan sendirian ya tidak jadi masalah kalau memang ada alasan. Tapi kalau memang dirasa perlu ya monggo ya. Justru yang terbaiknya disegerakan. Tidak baik hidup sendiri ya kan, dan gak nyaman juga ya. Maksudnya itu simpan aja Ustaz. Ya. Duitnya simpan aja. Apanya? Simpan aja. Duitnya. Iya. Oh. Duda itu. Ya itu beliau-beliau yang tahu ya. Baik, ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atana wa tamim taqsira ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika haramika fi fadlika wa siwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana al-abwab wa ghayr lana al-asbab wa barik lana al-azab wa ij'alna wa auladana minas salihin wa ij'alna wa auladana minas salihin وَاجْعَلْنَا وَلَدَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.